Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min yawmina hadha ila yawmiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ulama, para alim, para masyayikh, khususnya sahibul hajat Tuan Guru Jumdan Hadi KHSPDI, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, kesehatan wa afiah, dan semoga Allah memudahkan urusan beliau. Dan kita doakan sama-sama mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan, terutama hajat beliau yang sangat mulia, yaitu adanya pembangunan pondok pesantren untuk membina umat, membina pemuda untuk mewujudkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan insyaallah pondok pesantren beliau bisa bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad, dan beliau bisa meneruskan daripada perjuangan para guru-guru beliau, para masyayikh beliau, dan perjuangan para ulama, para waliullah hingga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula para asatid, para tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Kades, Bapak Kadus, ataupun kepala lingkungan, dan semuanya saja jamaah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat pengajian bulanan di pondok Tuan Guru Jumdan Hadi ini. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah dibahas oleh Tuan Guru, bahwa insyaallah majelis bulanan ini akan diistiqomahkan setiap bulan. Maka ini suatu kemuliaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa, kata kanjeng Nabi, kata Rasulullah, yang dikehendaki untuk menjadi orang yang baik atau dikehendaki menjadi ahli surga, maka yufaqihu fid din, dia akan difahamkan urusan agama, dia akan difahamkan permasalahan agama. Jadi adanya pondok pesantren di sini, adanya pengajian rutinan di sini, adanya majelis ilmu yang insyaallah istiqamah di sore hari ini membuktikan bahwa Allah menghendaki pelungguh sekalian menjadi orang-orang yang baik dan insyaallah min ahli jannah, dari penduduk surganya Allah Subhanahu. Karena kita di sini diajak sama-sama untuk belajar, untuk mengenal
untuk zikir, untuk mengingat Allah, untuk mengenal Rasulullah, untuk belajar mencintai Allah, untuk belajar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan belajar daripada ilmunya Allah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Nah, insyaallah ini semua adalah menjadikan insyaallah ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi mari kita pergunakan kesempatan yang baik ini untuk selalu mendukung daripada kegiatan-kegiatan para ulama, kegiatan-kegiatan para masyayikh, kegiatan-kegiatan para asatidz, hingga fa insyaallah kita termasuk di akhirat kelak digolongkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, bersama para ulama, bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata kita ini jangan pernah lelah untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memohon kepada Allah. Sida dan tiang kita semua, jangan kita lelah-lelah, jangan kita bosan untuk kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu diberikan kebaikan, untuk selalu diberikan kesempatan yang baik, untuk menghadiri majelis-majelis yang baik, untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk dikumpulkan bersama orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Minta kepada Allah, selalu kita berdoa kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan-kesempatan yang baik seperti ini. Rabbi faj'alna minal akhyar. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad, beliau dalam doanya menyebutkan Rabbi faj'alna minal akhyar. Ya Allah, jadikanlah kami, golongkanlah kami termasuk orang-orang yang baik. Amin ya rabbal. Maka kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Yang namanya doa kepada Allah itu pasti dikabulkan. Cuma terkadang pengabulannya tidak langsung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Panggillah namaku, serulah namaku, berdoalah kepadaku, maka astajib, aku akan menjawab, aku akan mengabulkan doamu. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa itu ada yang penting, doa itu ada yang lebih penting. Jadi ada doa yang bagus, ada doa yang lebih bagus. Doa yang penting, doa yang penting itu adalah doa-doa yang biasa kita harapkan sehari-hari. Doa minta rezeki, doa biar tokonya laris, doa biar jodohnya cepat, doa biar keluarganya jadi keluarga yang barokah. Itu penting. Doa biar dagangannya tetap laris, biar cepat kaya. Itu doa penting. Dan memang kita diminta untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa, mau minta kaya sama Allah, gak apa-apa, minta sama Allah untuk jadi kaya. Dan jangan pernah bosan meminta kepada Allah, karena namanya doa itu pasti dikabulkan. Cuma pengkabulannya biasanya ada empat tahap. Satu, doa yang langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat itu juga. Orang kalau doa langsung kabul, doa langsung kabul, doa langsung kabul. Ada orang seperti itu? Ada.
Ada orang-orang yang langsung ketika berdoa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang lisannya tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yaitu para nabi dan para wali. Itu kalau doa kepada Allah langsung dikabulkan. Kenapa? Satu, lisannya nggak pernah bermaksiat. Kedua, perutnya nggak pernah masuk barang haram. Maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kita, kenapa kok kadang doa kita kok nggak dikabulkan sama Allah? Bukan salah doanya atau salah Tuhannya, tetapi kadang ada kabel kita, tahu kabel? Ada kabel kita yang belum nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pasang saluran PDAM, PAM, itu kalau pipanya nggak komplit, airnya sampai nggak ke rumahnya sampai? Nggak sampai. Sehingga kalau ambil air, umpama ini sini banyak mata air, ambil air dari mata air dari gunung pakai pipa, pipanya ada yang kurang atau ada yang mampet, sampai nggak air itu ke rumah sampean? Akhirnya sampean nggak jadi mandi, ya, akhirnya sampean nggak jadi nyuci, nggak dapat air nyet akhirnya sampean, ya. Maka kalau doa kita belum langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ada sambungan kita sama Allah yang belum baik. Contoh, rezeki yang masuk atau nafkah yang kita cari masih kecampuran sama yang haram. Itu selama belum bersih, selama kita belum membersihkan diri dari yang haram, doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya sama Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, "Ya Allah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar aku menjadi orang yang minal mustajabud doa." Ya Rasulullah, mintakan kepada Tuhanmu untuk agar aku ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Rasulullah, menjadi orang yang mustajabud doa. Maka Rasulullah SAW menjawab singkat, padat, dan jelas, nggak banyak basa-basi. Rasulullah jawabnya apa? Atib mat amat takun mustajabud doa. Rasulullah cuma jawab satu kata, satu kalimat, singkat, padat, jelas. Atib mat amat takun mustajabud doa. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka engkau akan jadi orang yang doanya mustajab. Jadi kalau kita doa belum dikabulkan, kita jangan nyalahkan Allah dulu, jangan nyalahkan Gusti dulu. Kita lihat diri dulu, ada yang salah apa enggak? Lawang uang haram masih doyan kok, uang riba masih doyan, pinjam modal dengan bunga masih mau kok, ya. Pinjam modal di bank, ngembalikannya pakai bunga, masih mau kok. Gitu kok doanya mau dikabulkan langsung. Itu kan uang-uang haram, uang panas. Itu uang pedis namanya. Uang panas. Masih kita mau nerima, berarti doa kita masih tertunda dulu di awang-awang. Banyak yang menyebabkan kita, doa kita nggak dikabulkan banyak. Itu yang pertama, makanan yang masuk ke perut. Yang kedua, mulut kita masih suka bermaksiat. Halo? Masih hidup semuanya ya? Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan sama Allah, mulut kita ini masih kadang bermaksiat. Satu, mulut kita ini kadang masih seperti orang munafik. Di mulut beda, di hati beda. Itu namanya munafik. Maka kita harus minta sama Allah itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Yang baik tadi itu yang saya sebutkan tadi itu. Harta, jodoh, dan lain sebagainya, berkah, ya, sawahnya biasa panennya barokah, panennya bagus. Itu bagus, doain tidak apa-apa. Tapi ada yang lebih baik apa? Doa agar ditambah imannya kepada Allah. Doa agar ditambahkan takwanya kepada Allah.
doa agar nggak dijadikan orang yang munafik, yang kalau ngomong sama hatinya beda. Ya, ayatul munafik idza haddatsa kadzdzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana, kata Allah, kata Rasulullah. Ciri-cirinya kalau kita masih ada, ya namanya manusia sama semua, yang megang mic juga kadang sama. Kita ini masih ada bibit-bibit munafik manusia ini. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzab, kalau ngomong masih suka leka. Ada di sini yang ngomong masih nggak suka leka. Masih suka lekak banyak ya kita ya. Masih suka lekaknya. Apalagi kalau kena tilang di jalan. Memang sengaja keluar gak bawa SIM sama STNK, bilangnya lupa. Atau memang gak punya SIM sama STNK, bilangnya punya tapi ketinggalan. Masih suka lekak. Bohong. Ya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji masih suka mengingkari. Halo? Ada yang janji nggak ngingkari di sini. Masih suka sering nggak janji ngingkari? Janjimu palsu. Janji apalagi Masya Allah. Kalau sudah waktunya orang pilihan, ya pilihan caleg, ya pilihan kepala, ya pilihan presiden, ya pilihan apapun lah. Para pejabat-pejabat itu pada datang ke pondok pesantren. Dan saya paling bosen kalau sudah lihat seperti itu. Nanti datang ikut maulid, pura-pura ikut sholawat, pura-pura ikut zikir, tapi ada maksud, ada tendensi. Biar orang-orang lihat dia, terus nanti dia dicoblos semuanya. Ya kalau nyoblos gambarnya, coblos orangnya sekalian nggak apa-apa, rame-rame. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus sudah gitu biasanya ngumbar janji. Ngumbar janji. Saya berjanji, kalau saya kepilih nanti pondok pesantren Tuan Junten Hadi akan saya bangun. Guru, kalau ada orang seperti itu datang, janji-janji, nanti kalau Sida milih saya, nanti saya bangunkan pondok pesantren. Itu sudah alamat tukang bohong. Saya pernah kedatangan satu orang mau nyalek, mau calon bupati, wakil calon bupati, datang ke majelis saya. Ini orang nggak pernah datang ke rutinan saya di Solo, tiba-tiba datang ke rutinan saya di Solo. Tiba-tiba datang ke rutinan saya di Solo. Sudah gitu janji, Habib doakan, kalau saya jadi, saya janji akan bangunkan gedung sholawat ini Habib. Waktu itu gedung sholawat saya belum jadi. Akan saya bangun ini gedung sholawat saya Habib. Saya diem aja nggak tak doakan. Harusnya kamu bangun dulu gedung sholawat, insya Allah jadi. Bukan kalau jadi nanti bangun pondok pesantren atau gedung sholawat. Sudah alamat bohong gitu, kayak gitu. Akhirnya betul, pilihan kalah. Subhanallah. Terus pilihan kalah karena memang sudah janji. Makanya ada perbedaan pil KB sama pilkada. Kalau pil KB itu lupa jadi. Tapi kalau pilkada jadi lupa. Sudah biasa seperti itu Evan yang bukan. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau ngomong janji, bohong, ngingkari. Makanya kayak ada tulisan di belakang truk itu. Janjimu tak seberat muatanku. Kan seperti itu ya Pak. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat, dia khianat, nggak menjalankan amanat. Kasih amanat dia sebagai ketua, sebagai bendahara, apalagi bendahara. Itu amanatnya berat, jadi pemimpin, jadi bupati, jadi kepala desa, jadi kepala dusun, jadi camat, jadi bupati, itu amanat.
Itu kalau sampai dia khianat, hukumannya berat. La imanalah. Tidak ada iman di hatinya orang yang nggak megang amanat. Amanat itu berat. Makanya saya heran, kok ada orang seneng loh. Dapat amanat kok orang seneng. Dipilih, pilih saya. Itu amanat, tapi minta-minta dikasih amanat. Padahal Rasulullah itu sudah ngomong, orang itu jangan ngasih jabatan kepada orang yang minta. Pasti nanti tidak amanat. Kalau dikasih jabatan sama orang yang tidak mau, itu kasih jabatan. Itu berarti orang amanat dan hati-hati. Ini pilih saya. Sudah gitu, kalau sudah kepilih, seumpama sukses jadi bupati, sukses jadi kepala desa, sukses jadi camat, syukuran. Dapat amanat seneng terus syukuran. Harusnya orang dapat amanat, kepilih jadi bupati, tahlilan. 7 hari 7 malam tahlilan. Karena dia diberi amanat yang berat, dia seperti mayat orang mati. Harusnya ditahlili orang seperti itu. Lalu ala Nabi Muhammad. Halo. Masih sadar semuanya ya? Lalu ala Nabi Muhammad. Yang dengarkan saya ceramah, insya Allah tak doakan utangnya cepat lunas. Tersangka semuanya. Utang ya semuanya. Jadi tulisan kita kadang masih suka maksiat. Jadi kita belum pada tingkatan orang yang doanya langsung mustajab. Seperti para nabi dan para wali, mereka tidak pernah lisannya maksiat. Mereka seperti malaikat. Para nabi itu nggak pernah, namanya ngumpet tetangganya, nggak pernah para nabi. Para wali malaikat itu kan isinya cuma dzikir, tasbih, dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malaikat itu kalau doa dikabulkan oleh Allah, isinya taat kepada Allah. Para nabi lebih hebat lagi dari para malaikat. Kenapa kok saya bilang lebih hebat? Karena nabi itu manusia. Sedangkan malaikat dia malaikat itu, halo? Malaikat itu dikasih akal pikiran, dikasih perasaan, tapi tidak dikasih nafsu. Jadi malaikat itu tidak pernah punya nafsu. Sedangkan orang yang dia bisa jadi taat, bisa jatuh ke dalam kemaksiatan itu karena hawa nafsu. Hawa nafsu yang menguasai dirinya menyebabkan dia itu jadi maksiat kepada Allah. Malaikat maka tidak pernah maksiat. Makanya dia dzikir, ibadah terus, kalau doa dikabulkan. Nah, para nabi itu kenapa saya bilang lebih hebat? Karena para nabi dia punya akal, dia punya hati atau perasaan, dan dia diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para nabi ini kok doanya mustajab? Karena dia bisa mengendalikan nafsunya. Nabi itu, manusia itu dikasih akal. Manusia itu yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sesempurna bentuk dan sesempurna ciptaan Allah. Dan dia diberi pikiran, diberi akal, diberi otak, diberi hati, dan diberi nafsu. Beda dengan bangsawan, bangsa hewan. Yang ketiga bangsa hewan. Bangsa hewan itu diberi perasaan, diberi nafsu, tapi tidak diberi akal. Makanya manusia, kalau dia bisa mengendalikan nafsunya dengan akalnya, bisa membedakan yang haram dengan halal dengan akalnya, karena akal ini digunakan untuk membeda mana yang baik dan benar, maka dia ismatuhum kasairil malaikah, wajibatun wa fadhalul malaikah. Mereka akan bisa seperti malaikat para nabi ini. Ismatuhum kasairil malaikah. Katanya Sahibul Aqidatul Awam, mereka itu seperti malaikat, bahkan wajibatun wa fadhalul malaikah. Mereka lebih afdol dan lebih luar biasa daripada para malaikat. Karena dia punya nafsu tapi bisa seperti malaikat. Dia kendalikan nafsunya, bukan dimatikan, tapi dikendalikan. Nabi itu juga menikah.
Nabi itu juga senang sama perempuan, pengen menikah, punya anak, berkeluarga. Nabi itu ya makan, makan itu dari nafsu, menikah itu dari nafsu, minum dari nafsu. Bahkan Nabi itu ada yang bekerja, itu juga dari nafsu. Tapi dia bisa mengendalikan dengan sesuatu yang baik. Nabi gak berzina, dia menikah dengan cara syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain sama hewan. Hewan karena gak punya akal, makanya gak ada hewan menikah. Adanya hewan kawin. Benar apa benar? Karena gak punya manusia kalau punya akal dia gak akan berzina. Dia akan bawa perempuan yang dia senangi ke KUA, kasih lamaran dan menikah secara syariat. Benar apa benar? Tapi kalau hewan enggak, pokoknya ketemu babon kawin, ketemu betina kawin, ketemu betina kawin. Makanya kalau ada hewan kok ketemu babon ke KUA, namanya hewan ajaib. Sumpahnya ada bebek ini, bebek yang si mama sama si Nina ini. Itu ketemu bebek yang perempuan, terus yang bebek yang laki ngajak ke KUA. Itu namanya bebek ajaib, bakal masuk on the spot. 7 keajaiban dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya para nabi itu doanya mustajab. Karena seperti malaikat, tidak manusia. Mana ada ceritanya malaikat kok ngumpet tetangganya? Gak ada kan? Malaikat kok ghibah, ngerasani. Apa kata orang Lombok? Ngumpet, begibah. Kalau secara syariat orang begibah itu ghibah, atau orang Jawa bilang ngerasani orang, atau saya pernah dengar orang sini ngumpet orang. Itu biasanya membicarakan sesuatu yang ada pada diri seseorang, sesama muslim, yang kalau yang dibicarakan itu dengar dia bakal marah, bakal gedek. Itu namanya ngumpet. Walaupun yang ada di dirinya itu betul, yang diomongkan itu betul. Tapi kalau si orang yang diomongkan sampai dengar, dia pasti marah. Itu namanya ngerasani atau ghibah. Ghibah itu dosanya besar. Tidak ada malaikat kok ghibah, tidak ada. Malaikat lekat, tidak ada. Nabi lekat, tidak ada. Orang kampung sini mungkin banyak. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita kadang doa kita ini belum jadi doa yang langsung mustajab. Kalau para nabi doa langsung mustajab. Nabi Isa itu pernah berdoa minta hidangan dari langit, turun hidangan dari langit. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Qulu lana idan li awwalina wa akhirina wa ila akhiril ayat. Beliau minta kepada Allah hidangan, turun hidangan. Para wali itu juga doanya mustajab. Kalau katanya orang Jawa, idu geni. Idu geni itu ludahnya itu ludah api. Kalau ngomong kejadian, itu namanya idu geni. Idu itu ludah, geni itu api. Ludah geni. Itu orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Kalau doa langsung dikabulkan oleh Allah. Halo? Anak-anak, ayo yang soleh-soleh, solihah-solihah, dengarkan dulu. Kita kadang doa ini, apa ya? Contoh ada orang kesurupan. Orang kesurup, kalau kesurupan bahasa sininya apa? Ya sama kesurupan ya. Kemasukan jin. Apa? Bangrukan. Masukan juga. Ketemu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin setannya yang kemasukan manusia. Saking jahatnya manusia zaman sekarang. Halo. Orang ada kesurupan, orang sekarang baca ayat-ayat Quran, dibaca di ruqyah sampai fase bacaannya. Wa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai lagu di fase-fase kan. Kadang setannya nggak keluar-keluar. Kadang setannya keluar balik lagi, keluar balik lagi, keluar balik lagi. Karena lisannya orang sekarang masih ini sama ini lain. Munafik masih ya.
Bacanya dipasang-pasangkan sampai elornya keluar semua. Setannya cuma ketawa. Ada kejadian seperti itu. Banyak. Dulu zaman dulu ada. Ada kejadian dibacai setannya dibacai Yasin. Itu di zaman wali-wali dulu. Itu setannya dibacai Yasin dengan fasihnya. Jawaban setannya, jawaban jinnya. Kamu ada apa bacain saya Yasin? Bacaan kamu masih salah kok. Saya belajar Yasin dari Sayyidina Ali, kata jinnya. Orang sekarang sampai berbusa mulutnya, setannya keluar panggil temannya masuk lagi. Setannya keluar panggil temannya masuk lagi. Habis kuntilanak gendruwo yang masuk. Habis gendruwo pocong yang masuk. Habis pocong jerangkong yang masuk. Terakhir ngeres jadi sela ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi lihat orang-orang dulu, gak pakai baca macam-macam. Dikisahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, seorang imam, seorang ahli hadis, muhaddis yang menghafal, menguasai lebih dari 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak kaleng-kaleng, hafal hadisnya nggak 1000, 2000, nggak 100, 200. Sekarang ada orang sudah hafal hadis 100, 200 dipamerkan masuk TV sana sini. Pamernya anak saya hafal hadis 500, hafal Quran 30 juz, dipamerkan sana sini. Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis, nggak pamer. 1 juta hadis. Kita hafal berapa hadis? Ya ayyuhal kafirun aja kita kebalik-balik kok. Kok jangankan 1 juta hadis. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Lakum dinukum kalian dinnya enggak ketemu-ketemu. Karena kita suka maksiat, orang suka maksiat tuh gitu. Pikirannya diketulkan sama Allah, dijadikan dia tuh bodoh. Maaf, bahasa kasarnya jadi belok. Blok banget. Itu karena banyak maksiat bukan. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam besar. Satu saat anaknya khalifah, saat itu bukan anaknya, pembantunya. Saat itu kemasukan jin. Kesurupan itu, kemasukan jin. Dibaca kenapa enggak mau, dibaca kenapa enggak mau. Percuma kamu baca katanya. Tambah ngakak-ngakak dari bacaan. Bacakan doa apa ngakak-ngakak. Kalau saya tak bacakan doa makan sekalian. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena memang pernah ada kejadian orang kesurupan, orang ketemu setan. Orang ketemu setan, setannya nakuti, orangnya kaget, mau baca ayat kursi, lupa. Akhirnya yang dibaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa waktu mau makan. Setannya lari terbirit-birit. Akhirnya ditanya sama setan yang lain, kamu kok dibacain doa makan malah lari? Ya saya takut dong, saya mau dimakan sama orang itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dilapori. Wah ini tidak bisa nih, harus lapor Imam Ahmad. Tolong salah satu utusan ke Imam Ahmad. Datang ke Imam Ahmad. Subhanallah, datang ke Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad apa? Oh itu yang pembantunya kesurupan. Ya betul. Gak usah baca macam-macam. Ini ambil saya punya tromba. Ini ambil saya punya tromba, saya punya sandal. Orang yang kesurupan tadi bilang sama jinnya, kalau dia nggak mau keluar dari tubuh itu, dia akan dipukul pakai sandalnya Imam Ahmad bin Hanbal sebanyak 80 kali. Ini bawa sandal saya, nggak pakai baca-baca sampai bebusa, sampai ngelor, nggak dibaca semua, cuma bawakan sandal saya. Betul, dibawa sandalnya. Ngomong sama jinnya, setan, jin, ini pesan dari Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu nggak tubuhnya dia, kamu akan dipukul dengan trompa ini sebanyak 80 pukulan. Langsung nyunjut keluar semuanya jinnya. Lari terbirit-birit. Saya akan keluar. Nyerah saya, nggak berani saya. Saya akan keluar, sebentar lagi akan saya keluar. Kaget ini orang.
Lu kamu kok dari tadi dibacain ayat Quran, dibacain apa kok nggak mau keluar, ini sandalnya Imam Ahmad kok malah mau keluar. Kamu baca Quran, kamu percuma, saya hafal Quran katanya dia. Cuma saya takut sama sandalnya Imam Ahmad karena dia adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang warok, dia adalah orang yang tidak pernah memasukkan barang yang syubhat, tidak jelas halal haramnya apalagi haram. Gak pernah. Dia adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sandal, dia nyuruh saya keluar dari negeri Baghdad ini, saya akan keluar. Kok jangankan keluar dari tubuh orang ini? Karena beliau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu. Gak pakai macam-macam, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Gak pernah lisannya bermaksiat, gak pernah lekat, gak pernah munafik, gak pernah ikat janji, gak pernah khianat, gak pernah ngumpet, gak pernah namimah. Namimah itu apa namimah? Ngadu domba. Jadi kompor meleduk. Kompor itu tugasnya apa? Manas-manasi. Jadi kalau ada tetangganya satu besiak sama yang satunya, dia jadi kompor. Bukan jadi kulkas. Kalau kulkas kan mendinginkan. Ini jadi kompor, manas-manasi. Itu namanya namimah. Tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Lisan kita ini masih banyak kok melakukan maksiat, maka doa kita belum doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa itu dikabulkan oleh Allah, tetapi ditunda dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditundanya apa? Satu, orang ini kalau langsung dikabulkan biasanya tidak mau berdoa lagi. Itu manusia-manusia cap seperti kita. Kalau sudah doanya, hajatnya dikabulkan, tidak mau sholawatan lagi. Kalau hajatnya sudah kesampaian, oh tidak mau hadir di Tuan Guru Jumdan lagi. Kalau hajatnya sudah dikabulkan, oh tidak mau sedekah lagi. Sudah kok, saya sudah kaya, ngapain sedekah lagi. Nah itu kadang Allah itu lebih tahu urusan kita. Kadang kita kalau langsung dikabulkan, manusia kita ini kadang suka bengkak, noak kita ini. Tidak mau doa lagi sama Allah. Maka doa itu ditunda. Biar orang ini tirakat dulu. Biar orang ini berusaha dulu, doa dulu. Semakin dia doa, tambah pahalanya, tambah pahalanya. Nanti kalau sudah tepat, hatinya sudah baik, jiwanya sudah baik, diberikan apa yang dia minta sesuai dengan kebaikannya dia. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita kadang merasa sesuatu itu baik untuk kita, tapi belum tentu Allah merasa itu baik. Dan Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kadang ditunda. Bisa jadi orang yang doanya ditunda itu kalau dia dikasih langsung jadi madharat. Misal. Saya ini orangnya kagetan. Kaget. Sidel ini orangnya kagetan, nggak pernah lihat uang 5 miliar. Minta sama Allah, ya Allah, gimana saya caranya dapat uang 5 miliar? Itu umpama langsung dikabulkan, kelepok, jatuh 5 miliar dari langit, kita bisa jantungan langsung. Malah bisa mati kita jantungan. Kadang kaget ya kan. Makanya dikasih sama Allah pelan. Kalau dihitung sudah lebih dari 5 miliar. Coba kalau mau ngitung nikmat yang diberikan oleh Allah, sudah lebih dari 5 miliar apa belum? Siapa orang yang tidak mau 5 miliar? Mau. Tapi kadang kita ini tidak sadar kalau kita sudah diberikan nikmat sama Allah yang lebih daripada 5 miliar. Contoh, saya kasih contoh ya. Sampean semua punya lubang hidung apa enggak? Ya. Ada yang tidak punya? Lubang hidung tuh ngadepnya ke bawah apa ke atas? Ada yang ke atas. Kalau musim hujan gini bisa upek semuanya. Bisa penuh semuanya. Ini kenikmatan yang mahal. Ini semua di sini punya hidung semua ya? Punya hidung enggak? Iya. Halo? Hidungnya 1 apa 2? 2. Kok 2 hidungnya? Hidungnya 1 apa 2? 1.
Sida mau ndak umpama nih, dikasih hidup sama Allah 3, tapi dikasih uang 5 miliar, mau? Buwe ingasnya sampean. Atau sampean dikasih uang 2 miliar, tapi lubang hidungnya dipindah madep, mau nggak? Nggak mau? Sampean punya mata berapa? Ada yang 4 matanya. Seumpama matanya sampean diminta sama Allah diganti mobil 60 unit, sawah 500 are, 5.000 are sudah, nggak usah 500, rumah 200 rumah, tapi matanya sampean diambil, tidak mau. Itu bukti ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Itu bukti ikhwan yang dimuliakan oleh Allah bahwa anggota badan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sudah lebih dari 5 miliar. Kakinya sampean kiri apa sama kanan? Ada berapa? Ada yang kakinya kiri semua? Jalannya gimana itu kalau kiri semua? Kiri kanan nikmat dari Allah. Kalau kiri semua jalannya gini loh sampean, kayak bebek jalannya. Maka kita ini sudah diberi nikmat. Kadang kita tidak pernah mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Maka kadang ditunda doa kita sama Allah. Yang ketiga, halo? Yang ketiga, ada doa yang diganti yang lebih baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bilang tadi, Allah itu lebih tahu tentang peringai kita, tentang perihal kita, tentang keadaan kita. Kadang diberikan yang lebih baik. Kadang gini, orang ngangen-ngangen, umpama saya kok kepingin beli tanah yang depan situ, umpama. Tapi subhanallah yang terkabul dia sudah doa kayak gini, yang bisa dibeli yang belakang. Itu semua pasti ada hikmahnya. Semua pasti ada hikmahnya. Diganti pasti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama, ya Allah kok saya kepingin uang 50 juta. Minta sama Allah 50 juta, 50 juta, 50 juta. Tapi belum dikabulkan sama Allah. Subhanallah, pagi-pagi mau nyari nyampah, penyampahan, sarapan. Apa di sini penyampahan biasanya? Nasi kuning. Iya, apa yang dimakan? Nasi kuning, nasi daun, plecing, sarapan plecing dari perut sampean. Atau nasi puyung. Pas jalan naik motor, subhanallah ada polisi tidur. Polisi yang paling jujur yaitu polisi tidur. Polisi tidur itu ternyata tinggi. Sampean sama ngeliat HP naik motor, tiba-tiba nggak sadar ada polisi tidur, motornya kena polisi tidur, jatuh bergulung di situ. Subhanallah, sampean lupa pakai helm. Tapi ketika bangun nggak apa-apa, cuma tangannya sedikit yang lecet. Padahal nggak pakai helm, jatuhnya bergulung sampai 50 meter, 100 meter, 200 meter bergulungnya. Gluduk sampai 300 meter. Itu harusnya kalau nggak pakai helm itu mungkin kupingnya lepas, hidungnya lepas, kepalanya lepas, semuanya lepas. Tapi cuma lecet sedikit, dikasih hansaplas atau dikasih minyak, dikasih apa, sembuh. Uang yang kita minta 50 juta itu diganti tolak balak sama Allah Subhanahu. Coba kalau kita kecelakaan, kepalanya pecah, ya tuh bila kupingnya lepas, hidungnya lepas, mulutnya lepas, semuanya. Itu kalau berobat habis berapa semuanya? Lebih dari 50 juta. Mau nyambung hidung, mau nyambung mulut, mau nyambung apa? Benar apa benar? Jadi terkadang diganti yang lebih baik. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang berikutnya, doa itu tidak dikabulkan di dunia, dikabulkannya di akhirat.
Doa itu nggak dikabulkan di dunia, tapi nanti di akhirat sebagai pengampun dosa-dosa kita. Asalkan yang berdoa sabar. Kalau dia sabar lillahi ta'ala, dia terus berdoa. Doanya cuma bukan karena hajat, tapi kepengen dekat sama Allah. Karena orang doa ini kan berbicara sama Allah. Semakin dia banyak doa, semakin dia dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di akhirat dosa-dosanya diampuni sama Allah. Timbangan amal baiknya diberatkan oleh Allah karena doa-doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah tadi sebagai penolongnya dia fi yaumil. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai-sampai kata para ulama nanti di akhirat ada orang-orang yang mengatakan andai saja dulu doaku tidak dikabulkan oleh Allah, niscaya saat ini saya diampuni oleh Allah Subhanahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah bosan untuk kita meminta kepada Allah. Doa ada yang baik, ada yang lebih baik. Ya tadi doa yang baik yang sudah saya sebutkan, ada yang lebih baik. Agar apa? Meminta kepada Allah ditambah imannya, ditambah takwanya, tidak dijadikan orang yang munafik, dijadikan orang yang selalu siddiq, dijadikan orang yang selalu lisannya bisa dipegang, dijadikan orang yang cinta, benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga besok mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penting kita meminta kepada Allah. Apalagi zaman-zaman sekarang. Kalau tidak kita minta sama Allah kebaikan, zaman sekarang ini sudah zaman yang rusak. Zaman sekarang ini sudah zaman yang morat-marit. Terutama doa yang paling penting adalah kita selalu diberikan kesempatan untuk kumpul seperti ini. Kumpul dalam acara yang baik, kumpul dalam majelis zikir, kumpul dalam majelis sholawat, kumpul dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting untuk kita minta. Jangan minta itu cuma urusan kepeng aja yang diminta sama Allah. Kalau doa ya Allah kepeng, ya Allah kepeng. Sholat duha tujuannya biar apa? Biar cepat kaya, kepeng lagi. Baca surat Waqiah habis asar apa? Biar tokonya laris, kepeng lagi. Yang diminta sama Allah kepeng diri. Lu tidak apa-apa, tapi ya jangan itu toh, karena ada doa yang lebih penting. Rezeki itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya nggak kalau rezeki sudah dijamin? Ah masa rezeki itu sudah dijamin. Sampai yang sida namanya rezeki itu sudah maktub indallah, sudah dijamin dari sebelum sampean lahir. Begitu lahir sampean sudah ditulis jodohnya siapa, rezekinya seberapa, matinya kapan, itu sudah ditulis sama Allah. Jadi maktub indallah. Jadi sampean sida itu kalau kerja seperti apapun sehari semalam puntang panting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, lelah bekerja, kalau sudah rezekinya sama Allah ditentukan hari itu bakal dapatnya 100.000, yang nggak mungkin lebih dari 100.000. Yakin nggak? Yakin. Benar apa enggak? Benar. Benar, karena memang rezeki sudah maktub. Sampean mau di rumah aja, mau begela, mau cuma momot aja di rumah, mau cuma ngulu burung aja di rumah. Tapi kalau hari itu rezekinya sampean ditakdirkan dapat 5 juta, dapat enggak? Dapat. Entah dari mana pasti dapat. Berarti Beb kita disuruh begela di rumah? Enggak. Bukan berarti saya nyuruh Anda, nyuruh Sida pelungguh untuk nganggur, enggak. Cuma bekerja kita itu biar harta kita barokah.
Jadi kalau tambah banyak atau tambah sedikit, enggak. Pasti sudah ditentukan sama Allah. Cuma barokah. Apalagi kalau kerjanya itu sesuai dengan ajarannya Allah dan ajarannya Nabi Muhammad. Yang dicari, yang halal, yang barokah, insya Allah hartanya itu akan barokah. Tapi kalau kerjanya pokoknya semua diserampang, gak peduli haram, gak peduli halal, dari mana semua harta itu pokoknya harus dapat, ya uangnya gak akan berkah. Tunggu kehancurannya. Anda sudah pernah ngerasakan enggak? Uang itu enggak begitu banyak. Paling cuma di rumah jualan nasi harganya 5.000 nasi daun. Subhanallah paling sehari itu dapat apa? Kalau laris semua dapatnya paling 100.000. Itu tapi pernah merasakan enggak? Uang yang kelihatannya hasilnya enggak seberapa tapi bisa nyekolahkan anak. Sampai sarjana. Bisa mondok, bisa bayar listrik, bisa kasih pempes, bisa bayar apa, bisa kemana-mana. Apa-apa keturutan. Pernah ngerasakan enggak? Kalau dihitung itu pakai kalkulasi semua kebutuhan, sebulan mungkin ada belasan juta. Padahal mungkin gaji kita umpama jadi pegawai nggak seberapa, paling sebulan gajinya 2-3 juta. Tapi apa-apa bisa. Beli pempes ya subhanallah nggak pernah utang, listrik juga nggak pernah telat, ledeng nggak pernah telat, kontrakan nggak pernah telat, utang paling sedikit-sedikit aja. Pernah nggak ngerasakan seperti itu? Itu namanya duitnya barokah. Itu duit barokah seperti itu. Atau pernah enggak? Ya namanya manusia pasti pernah. Pernah enggak Side kerasa kok punya uang, dapat banyak uang masuk terus, tapi nggak tahu larinya kemana? Sering tersangka. Sering sampai gampang juga sering seperti itu sama. Kelihatannya uang masuk puluhan juta, tapi nggak tahu rasanya kok uang ini cepatnya habis, cepatnya jalan, kadang cuma mampir aja nggak bisa dirasakan. Itu kayak gitu tuh banyak tapi nggak barokah. Karena apa? Mungkin uangnya kecampuran yang haram. Makanya rezeki itu udah dijamin sama Allah. Cari yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin? Tempat kita besok di mana? Surga apa neraka? Bagaimana keadaan kita di dalam kubur? Itu belum dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya cari yang seperti itu, betul-betul kita cari agar kita menjadi orang yang selamat masuk surga, selamat dikubur, masuk surganya Allah Subhanahu. Kalau rezeki insya Allah tidak usah bingung. Cicak. Kalau di sini namanya apa cicak? Cecek. Pericak. Bukan bebaluk ya. Kalau bebaluk itu mbahnya cicak itu. Cicak itu nempel apa terbang? Nempel di atas ya. Yang dimakan nempel apa terbang? Semua yang dimakan cicak terbang. Nyamuk, laron, kecoa kadang. Semuanya terbang. Cicak bisa terbang nggak? Terus kalau nggak bisa terbang kok makanannya bisa terbang, bisa dimakan sama cicak? Makanannya didatangkan sama Allah SWT. Tahu burung gagak nggak? Burung gagak itu kalau sini apa namanya? Kuku apa? Gagak sudah ya. Burung gagak itu kalau dalam bahasa Arab namanya huruf. Huruf ya, huruf. Kalau anaknya itu namanya bughot. Pernah ada ulama itu berdoa, ya Allah, jadikan rezekiku ini seperti rezekinya bughot atau rezekinya anak gagak. Kenapa? Anak gagak itu kalau baru menetas, itu dia masih merah, baru menetas dari telurnya, sama induknya ditinggal. Karena induknya merasa dia tidak sama-sama anaknya, jangan-jangan bukan anaknya. Itu sama induknya ditinggal, induknya ngawasi dari jauh selama 2 bulan. Terus bagaimana dia makan si anak gagak ini? Gak diurus tuh sama ini, padahal masih merah, gak bisa makan. Bughot ini, subhanallah, bughot ini kalau dia lapar, dia teriak-teriak sama ngepak-ngepakan kulitnya. Dari kulitnya ini seperti keluar minyak, jelengan itu. Seperti keluar minyak, yang aroma minyaknya itu ngundang cacing datang, serangga datang, semua kecil-kecil datang bisa dimakan sama dia hewan-hewan.
Hewan ini rezekinya sudah dijamin sama Allah. Kok kita manusia yang sholat, yang sujud, yang rukuk, yang pengajian setiap bulan di sini, kok masih bingung loh urusan rezeki? Suruh sedekah bingung, suruh nyumbang pondok pesantren mikir, suruh nyumbang masjid kota amal yang dikeluarkan yang gambar Patimura, serem bawa kelewang. Ayo jujur, karena kalau pengajian atau sholat Jumat kotak berjalan, ketek. Sampean keluarkan di dompet ada gambar Bung Karno, ada gambar Ngurah Rai, sama ada gambar Patimura. Yang dikeluarkan yang mana saat itu? Kalau yang gambar Bung Karno yang sampean keluarkan, sido berarti orang hebat. Gambar Ngurah Rai, top parkotok. Kalau gambar Patimura yang dikeluarkan, belum yakin sama rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo ngajatnya banyak kok. Doa sama Allah bergeridil doa. Ya Allah saya minta surga, ya Allah saya minta rumah yang banyak, ya Allah saya minta anak saya jadi soleh solihah, ya Allah saya pengen ziarah Mekah Madinah, ya Allah saya pengen dapat ini, dapat ini. Tapi masukkan kota amal 500 rupiah. Lah surga harganya 500 rupiah. Sudah gitu kesian kota amalnya ini. Dimasukin 500 rupiah tuh bunyinya tuh lontang. Gak ada uangnya, isinya receh semuanya. Halo bapak-bapak, yang sholat Jumat itu kadang ya dari rumah sudah nyiapkan. Ini yang di kantong celana 20.000 buat nanti pulang Jumatan ke warung kopi. Yang di kantong baju buat masukkan kota amal 2.000. Ini nanti buat masukkan kota amal. Subhanallah, waktu Jumatan ketiduran dia. Biasa kan orang Jumatan itu saking ngantuknya rahmat dari Allah itu biar orang kalau sholat Jumat, pengajian gini ngantuk biasanya. Kenapa kok ngantuk? Karena rahmat Allah turun. Kalau orang sudah diturunkan rahmat Allah, hatinya tenang. Kalau orang sudah hatinya tenang, ngantuk biasanya. Ya enggak? Cirinya orang kalau hatinya tenang ngantuk apa enggak? Ngantuk. Orang kalau hatinya masih pinang, bisa tidur enggak? Nggak bisa tidur, apalagi kepalanya pinang, hatinya pinang, sini koyok satu, sini koyok cabai. Nggak bisa tidur, besok nagih hutang, ditagih sama debt collector, ditagih sama tukang hutang. Nggak bisa tidur, karena hatinya nggak tentram. Orang sumpah hatinya nggak tentram, hatinya merasa punya satu kesalahan sama Allah, nggak bisa tidur. Tapi kalau orang yang selalu dirahmati Allah, ayam tentram, hatinya tidur. Maka orang sholat Jumat itu ayam tentram, banyak tidurnya. Kalau imam atau khatib itu bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, yang hadir sholat Jumat langsung Bismikallahumma. Kebetulan pas sholat Jumat ketiduran, kotaknya jalan kelotang sampai gilirannya dia pas tidur, tak dijawil sama sebelahnya. Loh, kaget, yang diambil yang di tangan masukkan situ 20.000. Sholat Jumat selesai, tidak sadar, pulang ke warung kopi. Akhirnya pesen kopi, pesen pisang goreng, pesen apa, ngeluarkan uang. Loh kok 2.000? Salah, keliru. Gitu aja masih ngomeh. Astagfirullahaladzim, kurang ajar, keliru masukkan ke masjid yang 20.000. Masih ngomeh masukkan ke masjid yang 20.000. Gitu kok hajatnya banyak sama Allah Subhanahu. Karena rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Rezeki sudah dijamin sama Allah. Kita kerja itu alainal harokah wa alallahil barokah. Kita bergerak, Allah yang ngasih barokah. Tapi yang dikerjakan harus halal. Modalnya halal. Yang digunakan halal, caranya juga halal, nggak lekang, nggak nipu, nggak pakai riba, nggak pakai bunga. Insya Allah rezekinya barokah. Nah itu minta rezeki itu penting, tapi ada yang lebih penting. Halo. Jam berapa ini? Sudah 4:30.
Berarti sudah saatnya mengakhiri acara hari ini. Karena nanti saya malam masih ada acara lagi. Terakhir tak ceritani, mau enggak? Saya ceritain. Makanya Sida yang terpenting pada akhir zaman ini untuk doa terus bisa kumpul seperti ini. Karena kalau kumpul pengajian, zikir, sholawatan seperti ini banyak dihadiri orang-orang soleh. Tidaklah berkumpul 40 orang dalam satu majelis zikir atau sholawat atau majelis ta'lim, maka satu pasti walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, entah yang mana. Maka pasti satu doanya dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi hajat-hajatnya kita pulang ini semua dikabulkan oleh Allah. Yang sumpek disenangkan sama Allah, yang rezekinya disenangkan, yang rezekinya seret dilancarkan sama Allah, karena aminnya satu orang yang hadir di sini. Ini lebih dari 40, insya Allah walinya ada lebih dari satu. Itu kalau mereka ikut amin, ikut berdoa, maka doa diangkat sama Allah. Kita ini banyak kurangnya. Tapi kalau ada perkumpulan seperti ini, ada orang-orang yang doanya mustajab. Halo, halo. Ada doa-doanya yang selalu dikabulkan oleh Allah. Maka itu kita minta selalu agar perkumpulan seperti ini kita ditemukan oleh orang-orang yang mustajab doa, orang-orang yang soleh. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam. Saya mau cerita Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabiullah Yusuf alaihi salam itu selalu dia mengajarkan doa. Beliau itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa doa beliau yang sering beliau panjatkan adalah agar beliau dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Itu penting, agar hati kita itu menyatu dengan mereka. Kita ini bisa mulia karena kumpul sama orang-orang yang mulia. Sida masuk toko minyak wangi, nggak beli minyak wangi, keluar jadi wangi, kata Rasulullah. Ya apa enggak? Karena kumpul sama orang-orang yang wangi. Orang masuk toko minyak wangi walaupun nggak beli, silahkan dicoba serat, silahkan coba serat, silahkan coba serat, keluar wangi walaupun nggak beli. Cuma ya kalau punya malu ya beli. Tapi paling tidak keluar wangi, bener apa enggak? Begitulah orang yang kumpul sama orang soleh. Orang kumpul sama orang soleh, walaupun dia enggak begitu soleh, tapi dia akan kecipratan barokahnya orang-orang soleh. Sama kalau dia masuk ke tukang ngelas besi, sampean enggak ikut ngelas, keluar bajunya sampean kena peletikan api, atau ikut bau keringatnya orang yang ngelas, jadi bais. Benar enggak? Paling enggak keluar ikut keringetan bais, padahal enggak ikut ngelas, enggak ikut betul-betulkan besi. Yaitu orang yang kumpul sama orang yang enggak baik. Paling enggak dia keluar itu kecipratan enggak baiknya. Umpama Habib Syarif nih. Habib Syarif pakai sorban, pakai baju koko, pakai kopiah, masuk ke diskotik. Padahal saya ke sana mau nagih utang. Bukan mau disko di sana. Paling enggak masuk ke sana, ya paling enggak keluar dari sana kelihatan sama jamaah yang ada di sini. Loh, Habib Syarif kok masuk diskotik? Paling enggak jadi omongan. Habib Syarif kemarin masuk diskotik. Padahal saya di sana nagih utang. Enggak niat diskotik. Wong yang ditagih ketemunya adanya di diskotik. Benar apa benar? Makanya Nabi Allah Yusuf itu selalu meminta agar dipertemukan oleh orang-orang soleh. Beliau di dalam Al-Quranul Karim diceritakan di dalam surat Yusuf ketika beliau sudah menjadi seorang pemimpin, waktu itu pemimpin negeri Mesir, tepatnya beliau menjadi seorang menteri keekonomi. Di dalam surat Yusuf diceritakan setiap malam, di setiap malamnya Nabi Allah Yusuf itu selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman
wa alhiqni bis shalihin. Shadaqallahul azim. Diceritakan dalam surat Yusuf ayat 101, di mana Nabi Allah Yusuf itu selalu bermunajat kepada Allah di malam-malam harinya. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan pertemukanlah aku atau gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nabi Allah Yusuf, Nabi, Rasul, sudah pasti tempatnya di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di jannah yang tertingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap malamnya masih minta doa sama Allah untuk dipertemukan kepada orang-orang soleh. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sudah tahu tempat kita, belum tentu kita masuk surga. Tapi kita tidak pernah minta sama Allah agar dipertemukan orang-orang soleh, agar kita kecipratan jadi orang soleh kayak mereka. Akhirnya di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, diceritakan dalam Mustadrak Imam Hakim, setelah Nabi Allah Yusuf masanya habis, datanglah seorang nabi, pemimpin Bani Israel yang akan menyelamatkan Bani Israel, yang namanya Nabi siapa anak-anak? Halo? Nabi Musa alaihi. Saya tanya sama anak-anak, Nabi Musa itu punya mukjizat apa aja? 1, membelah lautan. 2, tongkatnya ketika dilemparkan berubah menjadi ular, melawan ular-ular penyihir di para Fir'aun. 3, dari tangannya ketika beliau memasukkan tangannya ke dalam tangannya, ketiaknya ini, ketika keluar bisa mengeluarkan cahaya yang hak, menerangi cahayanya. Harus tahu mukjizatnya para nabi. Ya, makanya jangan main HP terus. Ya, makanya kalau pengajian didengarkan, jadi tahu mukjizatnya para nabi. Rasulullah mukjizatnya banyak, ada ratusan. Mukjizat paling agung Rasulullah apa? Al-Quranul. Katanya cinta Nabi Muhammad. Kok tidak tahu mukjizatnya Rasulullah? Rasulullah lahir di mana? Mana? Kota mana? Meninggal di mana? Ya harus tahu, katanya cinta sama Rasulullah. Pengen kumpul sama Rasulullah tidak bisa di surga. Ya harus kenal Rasulullah, makanya dapat doa pesantren ikut. Anaknya masuk ke sini, istiqomah, kalau ada pengajian didengarkan, biar tahu ilmunya Allah Subhanahu. Di zaman Nabi Allah Musa, setelah kurun Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Nabi Musa ini kan tadi salah satu mukjizatnya membelah lautan. Membelah lautan ketika dikejar-kejar oleh pasukan Raja Fir'aun. Maka ketika rombongan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Halo? Tolong dengarkan dulu adik-adik ya. Soalnya ini sudah mau selesai, cerita terakhir. Habis itu mau ketawa, mau gojek, mau bekuluk, mau apa silakan. Akhirnya di zaman Nabi Allah Musa, ketika Nabi Allah Musa ini akan menuju ke Laut Merah karena kejaran Fir'aun bersama Bani Israel, Nabi Musa ini sempat mengalami kepusat, tersesat jalan. Tidak ketemu jalannya Laut Merah ini mana? Muter-muter terus, tidak ketemu jalannya Laut Merah, jalan merah. Karena akan menyeberangi Laut Merah menuju ke tanah yang dijanjikan, yaitu ke Syam atau Palestina. Bingung. Sampai akhirnya rapat Nabi Allah Musa sama pembesar-pembesar ulama-ulama Bani Israel. Tanya, ini kok kita sampai tersesat ini, ada sesuatu yang nggak beres. Apa sesuatu yang nggak beres? Setelah dirembuk dan dirapatkan, mungkin kata ulama-ulama atau pengikut-pengikut Bani Israel yang tua-tua, kita semua ini ternyata masih ada perjanjian sama Nabi Allah Yusuf.
Perjanjiannya bagaimana? Perjanjiannya kita nggak mungkin keluar dari negeri Mesir terkecuali membawa serta jasad Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kaget Nabi Musa. Kita memang punya perjanjian seperti itu. Benar, kita punya perjanjian seperti itu. Maka diberi petunjuk wahyu oleh Allah, datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ada yang tahu di mana makamnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Musa, siapa? Datangi orang itu. Orang itu adanya letak di gunung sana. Kamu harus datang ke sana, katanya malaikat Jibril. Mari aku dampingi. Didampingi sama malaikat Jibril. Datang ke ujung gunung itu. Ada satu gubuk kecil di sana. Ternyata ketika masuk ke gubuk itu, didapatinya di dalam ada seorang perempuan tua yang buta. Perempuan tua yang buta tadi ini katanya ini yang mengetahui letak di mana makam Nabiullah Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabiullah Musa mengatakan kepada perempuan tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang datang ke rumahku ini? Aku adalah Musa bin Imran. Masya Allah, yang datang ke tempatku adalah seorang Rasulullah. Ada apa engkau gerangan kemari? Tidak, saya bersama rombongan pasukan Bani Israel ini, kita dikejar-kejar sama pasukannya Fir'aun, nggak bisa nyeberangi Laut Merah, nggak ketemu di mana Laut Merahnya. Ternyata kita punya perjanjian, kita harus membawa serta jasadnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan kita tidak tahu di mana dimakamkan makamnya Nabiullah Yusuf. Dan berdasarkan wahyu dari Allah, hanya engkau yang tahu di mana makamnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka orang tua tadi mengatakan, baik, saya memang tahu di mana letaknya makam Nabiullah Yusuf, karena setiap hari saya mengembala kambing di dekat situ. Tapi saya ada syaratnya 3. Ada syaratnya 3. Kalau syarat 3 ini dipenuhi sama kamu, Nabi Musa, maka fa insya Allah akan saya kasih tahu di mana letak makamnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kata malaikat Jibril, penuhi syaratnya. Maka Nabi Musa bertanya, malaikat Jibril sama orang perempuan tadi, ya sudah, kamu punya 3 syarat, syaratnya apa saja saya penuhi. Apa yang pertama, kata Nabi Musa? Yang pertama, tolong sembuhkan penyakit buta saya ini. Baik, Nabi Musa meminta kepada Allah, lalu diusapkan tangannya kepada orang perempuan ini, langsung bisa melihat perempuan tua ini. Seketika itu bisa langsung melek, bisa melihat. Melihat di depannya Nabiullah Musa, ganteng, gagah. Yang kedua, saya minta, kata perempuan, untuk saya dijadikan muda kembali. Minta muda lagi, ini mintanya mulai aneh-aneh, kata Nabi Musa. Katanya Jibril turuti. Akhirnya minta sama Nabiullah Musa, didoakan sama Nabiullah Musa, perempuan ini jadi muda dan jadi cantik kembali. Syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga, karena dia melihat Nabi Musa ini gagah, ganteng, tolong kamu janji sama saya, besok di akhirat di surga saya jadi istri kamu. Ini tambahannya aneh, tapi kata malaikat Jibril, iya nih saja. Ya sudah, iya, insya Allah kamu di surga nanti jadi istri saya. Akhirnya dikasih tahu, itu makam Nabiullah Yusuf. Kamu jalan, kamu lihat di situ ada kumpulan kambing, kumpulan domba. Setelah kumpulan domba, kamu lihat ada telaga di situ, ada telaga air di situ, danau. Nah, makam Nabiullah Yusuf itu ada di dalam danau. Dia terkubur sama air dalam danau. Di situ ada terletak makam Nabi Yusuf. Betul dicari sama rombongan Nabi Musa. Setelah menemukan domba, sampai ke satu telaga yang dimaksud, terus bingung bagaimana ini caranya. Ada yang meriwayatkan itu telaga dikuras sama Bani Israel sampai habis airnya. Ada yang bilang Nabiullah Musa mengetukkan tongkatnya itu, telaga itu terbuka airnya. Sehingga di dalam telaga itu ada sebuah seperti peti yang terbuat dari kristal, dan di dalamnya ada seorang yang sangat tampan dan bercahaya tertidur di dalamnya yang sinarnya menjulang sampai langit. Beliaulah Nabiullah Yusuf alaihissalam.
yang saat itu padahal malam hari atau waktu petang, karena cahayanya Nabiullah Yusuf sampai seperti siang. Akhirnya diambil jasad itu, dibawa bersama Bani Israel, baru menemukan jalan sampai akhirnya membelah lautan sampai selamat ke negeri Palestina. Dan sekarang makamnya Nabiullah Yusuf itu ada di Palestina, di dekat daripada Baitul Maqdis. Jadi doanya Nabiullah Yusuf dikabulkan. Tidaklah dia ditinggal oleh masyarakat Nabi Musa dan umatnya, kecuali dibawa jasadnya, digabungkan, dikumpulkan bersama orang-orang. Makanya kita minta dikumpulkan sama orang soleh, biar beruntung karena Nabiullah Yusuf. Kalau enggak di dunia, ya di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang soleh. Kalau enggak di dunia, ya dikubur kelak, kita akan dikumpulkan oleh orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga sepulang dari majelis ini Allah mengabulkan semua hajat kita, hajat duniawiyah wal ukhrawiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala kebaikannya kepada kita, ditambah iman kita, ditambah takwa kita, dan semoga Allah menyembuhkan semua penyakit kita, penyakit zahir, penyakit batin, dosa-dosa, penyakit yang ada di hati kita, penyakit yang ada di lisan kita. Dijadikan kita orang-orang yang tidak munafik, dijadikan kita orang-orang yang siddiq, dijadikan kita orang-orang yang selalu mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Dijadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Berkatnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh di dini wa dunya wal akhirah. Diringankan langkah kaki kita untuk hadir di majelisnya orang-orang soleh. Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk lisan kita selalu berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bersolawat kepada Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, membersihkan pikiran kita dari kotoran-kotoran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri usia kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Dan orang tua kita yang sudah meninggal, kerabat kita yang sudah meninggal, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya kuburnya, diberikan terang jalannya, dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan semoga Allah mengabulkan hajat Tuan Guru Jam dan Hadi, dijadikan pondok pesantrennya barokah, santri-santrinya soleh dan solehah, sehingga menjadi santri-santri yang kelak ilmunya bermanfaat bagi umatnya Nabi Muhammad. Dimudahkan segala urusannya, dimudahkan urusan pembangunannya. Dan kami doakan khusus bagi masyarakat yang ikut membantu pembangunan daripada pondok pesantren ini, baik moral ataupun spiritual, baik materi, harta, tenaga, pikiran, kemampuan, kekuasaan, Pak insyaallah dibalas berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkatnya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min adayakal jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa blighil mukhtara anna min salatin wa salami ya rabbana ghithna bi qurbil mustafa farham ilahi du'afana fanahnu qaumun du'afa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin.
حميم 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 ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف هيا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف كفايتنا حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مشغول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إن أحدا أرادنا بسوء من الجن والإنس والوحوش أو غيرهم من المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يزع ولا في جدل يطلع بألف ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بدأت ببسم الله روحي به اهتدت إلى كشف الأسرار بمديه ضوات وصليت في الثاني على خير خلقه محمدا من زاح الضلالة والغلات سألتك بالاسم المعظم قدره بأجل أوج جل جليود جلجلت فكن يا إلهي كاشف الضر والبلاء بهين هل جل هين بهلهلت نرد بك الأعداء من كل وجهتين وبالاسم نرميهم من البعد بالشدد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بجاه سيدنا محمد بحرمة سيدنا محمد ببركات سيدنا محمد بواصلات سيدنا محمد بكرامة سيدنا محمد بمعجزات سيدنا محمد بنور سيدنا محمد باسم سيدنا محمد بسر سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد بحرمة سيدنا محمد بشفاعة سيدنا محمد بكرامة بسم الله الرحمن الرحيم بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم بسر بسم الله الرحمن الرحيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهر لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله آمين والله موفق إلى سبيل الهادي والرشاد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى